pertahanannya kali ini. Ezra Walian pemirsa berikan bola kepada Nico Emerson. Sangat jarang terjadi di sepak bola. Pemilik nomor punggung 9 justru dipinta jauh mundur ke belakang. Kemudian bermain sebagai gelandang bertahan dan dituntut bermain dengan Spartan. Dan itulah yang sedang terjadi di Persib Bandung saat ini. Semua itu berawal ketika Persib melawan Borneo FC. Pada awalnya kita mengira jika penempatan posisi yang tak wajar yang dilakukan oleh Bojan Hodak ini hanyalah sebuah taktikal ketika situasi darurat saja. Situasi yang mana saat bertandang ke kota Samarinda, Persib sedang mengalami krisis pemain. Krisis akibat beberapa pemain yang cedera serta hukuman akumulasi kartu, yang membuat Persib harus berjuang dalam keadaan pincang dan apa adanya. Maka saat itu diberikanlah tugas khusus kepada seorang Ezra Walian untuk mengisi posisi sebagai gelandang bertahan. Salah satu posisi yang bisa dikatakan posisi tersulit dalam sepak bola. Sebab di posisi ini pemain harus bisa menahan serangan lawan, harus punya stamina yang prima, sekaligus harus bisa menghidupkan lini tengah dengan aliran bola yang akurat. Maka saat itu Ezra benar-benar menjadi pemecah kebuntuan. Ya, Persib hampir kalah. Permainan anak asuh Bojan Hodak begitu tak berkembang, terutama di babak pertama. Kemudian Ezra masuk. Dengan posisi barunya itu, Ezra justru mampu menghidupkan lini tengah Persib, yang bahkan dengan heroiknya, ia mampu mengeksekusi sebuah tendangan bebas yang servisnya itu gagal dihalau oleh Agung Prasetyo dan berbuah gol untuk Persib Bandung. Melawan Madura United, kegilaan taktik Bojan Hodak dalam memasang Ezra kembali ia tunjukkan. Di babak pertama, duet Irianto dan Roby Darwis tak berjalan sesuai rencana. Persib dibombardir dari lini tengah. Di babak kedua, Bojan Hodak meminta striker nomor 9 ini untuk menggantikan peran seorang Roby Darwis sebagai gelandang bertahan. Siapa yang menyangka lini tengah Persib menjadi hidup? Francisco Israel Rivera, pemain yang di babak pertama begitu merepotkan bagi lini tengah dan lini pertahanan Persib, di babak kedua justru seperti tak berkutik saat ada Ezra di sana. Entah dari mana Ezra ini belajar jadi gelandang bertahan. Namun caranya mengubah situasi di lini tengah seperti menunjukkan jika pemain ini merupakan pemain yang sudah lama menempati posisi itu. Bagaimana tidak, perannya begitu dominan dalam mengatur ritme permainan. Agresivitas lini tengah dan depan begitu meningkat secara signifikan. David Da Silva yang di babak pertama minim dapat suplai bola yang enak. Saat Ezra masuk, passing sederhananya mampu membuat DDS mendapat sebuah peluang yang hampir berbuah menjadi gol. Dalam segi positioning pun, Ezra ini bisa dikatakan salah satu yang terbaik yang ada di Persib saat ini. Ada dua momen krusial yang menurut kami jika saja Madinda atau Putu Gede mau setidaknya memberikan bola kepada Ezra, mungkin akan ada nama Ezra di papan skor kala itu. Tapi apakah Ezra akan melakukan hal serupa? Tentu saja tidak.
saat free kick dengan jarak yang biasanya akan di-shoot langsung oleh pemain yang punya tendangan keras, tapi Ezra tak melakukan itu. Ia mampu menepikan egonya. Ia berikan sebuah umpan yang begitu kuat lengkungannya. Sebuah umpan yang bahkan pemain lawan pun sampai tak menyangka bagaimana bisa bola itu sebegitu melengkungnya mengarah ke seorang pemain yang berdiri jauh di pinggir dari arah gawang. Ezra Walian pemirsa berikan bola kepada Nico Emerson. Maka umpan dari Ezra itulah yang berhasil membawa Persib meraih 3 poin tandang. Ezra ini bisa dikatakan adalah senjata rahasia Bojan Hodak dalam perjalanannya mengarungi kompetisi sengit di Liga 1. Saat ketajaman David da Silva menjadi buntu, gocekan lincah Ciro Alves berhasil dipatahkan dan kecepatan Freds Butuan pun diredam, maka disitulah Bojan Hodak akan mengeluarkan senjata rahasianya. Senjata rahasia yang membuat Persib dijuluki tim spesialis menit akhir. Saking seringnya tim ini membuat gol di menit-menit akhir. Ezra ini sempat mendapat kritikan keras dari banyak pihak. Ia dinilai pemain yang terlalu stylish dan lamban, pemain yang tak banyak lari, yang budaya kita pemain semacam ini selalu dijuluki pemain yang malas. Seiring berjalannya waktu, banyak supporter yang mulai tersadar jika memang sepak bola isinya tak hanya soal lari saja. Kemampuan untuk keeping the ball, kecepatan mengalirkan bola, akurasi umpan, akurasi passing, serta kemampuan untuk menghidupkan permainan tampaknya jauh lebih dibutuhkan di era sepak bola modern. Tipikal Ezra Walian ini bukan seperti kebanyakan pemain lainnya. Dia adalah pejuang yang melakukan apa saja dengan daya juang yang luar biasa. Dia bukan pesohor yang terlalu berlebihan ketika merayakan gol. Dia seperti prajurit yang lebih senang saat kontribusinya menjadi nyata dalam lapangan. Saat era pelatih sebelumnya, ia minim dapat menit bermain. Peran Ezra dalam kepelatihan Luis Milla bagai seperti hilang. Di era Bojan Hodak, Ezra berbenah dan mampu improve. Walau jarang dimainkan menjadi starter, tapi Ezra selalu memberikan sebuah perbedaan saat ia dimasukkan. Bahkan ia jadi satu-satunya pemain pengganti yang mendapat pujian langsung dari pelatih Bojan Hodak. Saat ditanyakan tentang taktiknya menempatkan Ezra di posisi yang tak biasa, Hodak pun mengatakan, ketika dia masuk di babak kedua ataupun misalnya dia masuk sebagai pengganti, meskipun beberapa kali saya tempatkan Ezra sebagai pemain bertahan, saya lihat bagaimana dia cukup menikmati posisinya. Cukup bagus ketika dia melakukan support kepada pemain belakang. Dan dia juga bisa menjadi jembatan untuk mengalirkan bola ke depan. Jadi saya cukup senang dengan kondisi seperti ini, kata Bojan Hodak pada sesi jumpa pers seusai pertandingan. Pemain yang tak kuat mentalnya pasti akan protes jika diperlakukan seperti Ezra. Kurang dapat menit bermain dan saat dimainkan pun malah ditempatkan di posisi yang bukan spesialisasinya. Tapi Ezra berbeda. Ia seperti mengajarkan kepada pemain lainnya, seminim apapun kamu diberikan menit bermain dan sesulit apapun posisi yang diberikan oleh pelatih, maka hajar saja. Dan lakukan yang terbaik untuk membantu tim. Enjoy your process, bukan justru banyak protes. Bobotoh memang masih merasakan hype dari kemenangan dramatis Persib atas Madura United. Namun ada sebuah kesedihan dari diri seorang Ezra Walian. Ya, yang terbaru media resmi PSSI telah mengumumkan memanggil 27 pemain untuk persiapan menghadapi kualifikasi Piala Dunia melawan Irak dan Filipina. Kembali nama Ezra Walian tak ada di sana. Kita tentu masih ingat Ezra ini begitu ingin kembali membela timnas Indonesia. Ia ingin comeback dan dilirik lagi oleh Sinteyong. Tak masalah walau jadi cadangan sekalipun. Ia juga mengatakan alasannya dinaturalisasi karena ada darah Indonesia di dalam tubuhnya. Maka jangan heran Ezra masih setia mengenakan Garuda di dada di foto profil sosial media miliknya. Namun di timnas, tentu pelatih Sinteyong yang punya caranya sendiri untuk memanggil pemain yang sesuai dengan skemanya. Seperti yang dikatakan oleh asisten pelatih Nova Arianto, mereka selalu mengamati dan memantau pemain yang bermain di kompetisi liga. Maka dari situlah kita menjadi percaya sebenarnya nama Ezra memang telah dipantau. Hanya saja itu masih belum cukup. Butuh pembuktian lebih serta konsistensi dari seorang Ezra untuk comeback mengenakan jersey Garuda di dada. Come straight back at Singapore here. A real problem. It's a straightforward goal. Nice touch
on there from Walian. There you go. Ezra Walian. Sebagai penutup, kami ingin mengutip pernyataan dari seorang Ezra. Meskipun saya hanya bermain di 30 menit terakhir, tidak masalah. Untuk bisa mengubah permainan, akan saya lakukan sebaik mungkin. Yang terpenting adalah kami bisa meraih 3 poin dan membuat kami senang. Untuk posisi bermain, saya tidak peduli dimainkan di mana. Saya menyukai semua posisi. Yang terpenting adalah berusaha tampil fight di lapangan. Dan begitulah kisah seorang Ezra Walian, pemain yang tak begitu banyak dapat menit bermain, namun saat amanah besar itu diberikan, tak peduli 30 menit, 10 menit, atau bahkan hanya 1 menit pun, dengan magisnya, Ezra selalu mampu jadi pembeda. Dapatkah Ezra terus menjadi senjata rahasia Bojan Hodak dan mampu membawa Persib membuat sejarah di musim ini? Biarkan waktu yang menjawabnya.